saya Berlian Francisca dari kelas PGMI 5A, absen 41, NIM 12205183261, memenuhi tugas UTS pembelajaran IPS dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Ketika berdoa, kedua tangan diangkat dan kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ajeng. Kemana Mbak Ajeng? Sakit. Sakit apa? Sakit demam. Iya, kita doakan Mbak Ajeng cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, tolong bangkunya dirapikan dulu. Ya, seragamnya dirapikan biar belajarnya nyaman. Baik, Lu mau tanya sama kalian, minggu kemarin kita sudah belajar materi apa? Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Iya, belajar tentang sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kapan Proklamasi Kemerdekaan dibacakan? 17 Agustus. Iya, 17 Agustus 1945. Kalau menyebutkan harus lengkap ya. Oke. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Iya, yang membacakan teks itu Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Iya. Kemudian ada peristiwa apa saja saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada peristiwa apa? Sebutkan satu saja. Rengas Dengklok. Iya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk apa? Menghindari apa? Menghindari ancaman Jepang. Loh, kok sudah lupa? Iya, jadi sebenarnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu menegaskan tekad mereka ingin segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada Ahmad Subarjo dan ada Wikana. Dia juga bersepakat, ayo proklamasi ini harus segera dilakukan. Akhirnya Ahmad Subarjo dan Wikana menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Yang keras ya kalau menjawab. Nggak boleh ragu-ragu ya. Kemarin sudah belajar apa belum? Ampun. Kalau malam belajar ya. Besok kalau ditanya ibu biar bisa jawab ya. Baik, kemudian tiba di Rengas Dengklok, kembali ke Jakarta pada pukul berapa? 10 malam. Iya, jam 10 malam. Kemudian keesokan harinya pukul 10 pagi teks proklamasi dibacakan. Dibacakan di mana? Di Jakarta Pusat ya. Iya, jadi dibaca dulu LKS-nya ya. Materi kita tetap seperti kemarin mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba LKS-nya dibuka halaman 25. Nah, di situ ada tokoh dan peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dipelajari dulu, dibaca dan dipahami, kemudian nanti Ibu jelaskan ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Coba perhatikan media yang sudah Ibu bawa. Nah, selain Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ada siapa saja tokoh-tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan? Ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo perannya sebagai apa? Menyusun konsep teks proklamasi. Iya, jadi teks proklamasi itu disusun oleh Ahmad Subarjo. Kemudian ada Laksmana Maeda, perannya apa? Menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan proklamasi.
Iya, jadi penyusunan teks proklamasi itu berlangsung di rumahnya Laksmana Maeda. Nah, yang selanjutnya ada Ibu Fatmawati. Siapa Ibu Fatmawati itu? Iya, yang keras enggak apa-apa, enggak usah ragu ya. Iya, Ibu Fatmawati itu istri Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno presiden yang keberapa? Pertama. Iya. Nah, nama istrinya yaitu Ibu Fatmawati. Peran Ibu Fatmawati saat proklamasi kemerdekaan itu menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi. Kemudian ada Sayuti Melik. Peran Sayuti Melik apa? Mengetik naskah proklamasi. Ya, jadi Sayuti Melik ini perannya mengetik teks proklamasi yang setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Insinyur Soekarno. Jadi dahulu Insinyur Soekarno menulis oret-oretan gitu ya, kemudian disempurnakan oleh Sayuti Melik berupa ketikan yang rapi. Kemudian ada siapa, Nak? Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat. Peran Latif apa? Menaikkan bendera merah putih. Iya, menaikkan bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Nah, siapa yang di sini pernah menaikkan bendera merah putih? Saya. Pernah semuanya ya, saat upacara bendera pada hari Senin. Siapa yang di sini tidak berani menjadi petugas upacara? Berani semua ya, pinter. Kemudian ada Wikana. Peran Wikana apa, Mbak? Mengusulkan proklamasi diadakan di Jakarta. Iya, jadi proklamasi itu berlangsung di Jakarta. Diingat-ingat ya. Kemudian ada Sukarni. Sukarni perannya apa? Mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dari sini ada yang ditanyakan? Iya. Coba dipahami dan dihafalkan. Nah, di sini tadi ada peran Latif Hendraningrat menaikkan bendera merah putih saat proklamasi. Saat menaikkan bendera menyanyikan lagu apa? Nah, masa menaikkan bendera 17 Agustus? Indonesia Raya. Iya, coba dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin menjadi dirijen di depan? Nggak ada yang berani. Ya sudah, ibu saja yang jadi dirijen, kalian yang nyanyi ya. Ketika bernyanyi harus berdiri. Ayo berdiri semua. Sudah siap semuanya? Sudah, posisi saat menyanyikan lagu Indonesia Raya harus posisi sempurna. Tangan mengepal. Ya, kemudian langsung dimulai ya. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
raya. Pinter, hafal semuanya ya. Kemudian teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Coba nyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sudah cukup satu kali saja. Sudah hafal semuanya ya, silakan duduk kembali. Kemudian nak, setelah kalian mempelajari tokoh dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan, ada makna proklamasi. Ibu mau tanya, apa sih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Apa makna proklamasi Menaikkan martabat Indonesia. bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, puncak perjuangan Indonesia. Maksudnya bagaimana, Bu? Bagaimana, ada yang tahu? Jadi puncak perjuangan Indonesia ini yaitu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan iya. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan. Kemudian ada pengakuan dari dunia luar. Bagaimana ini maksudnya? Ayo bagaimana? Jadi dengan dibacakan teks proklamasi, Indonesia itu mengumumkan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia itu menjadi negara yang merdeka. Nah, pengakuan ini disebut dengan pengakuan de facto dan de jure ya. Kemudian makna yang ketiga ada menaikkan martabat Indonesia. Maksudnya bagaimana? Bagaimana, Mbak? Ada yang tahu? Jadi, menaikkan martabat Indonesia itu maknanya dengan dibacakan teks proklamasi itu memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, sudah tidak dijajah oleh Belanda dan Jepang. Seperti itu ya, Nak. Sudah paham? Kalau tidak paham tanya ya. Oke, kita lanjut makna yang keempat. Ada perjuangan sebagai negara baru. Maksudnya, dengan dibacakan teks proklamasi itu tujuannya untuk Indonesia itu dibangun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Sudah paham dari sini? Apa tadi perjuangan sebagai negara baru? Indonesia dibangun oleh rakyat, dibangun dari rakyat, apa? Oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Diingat-ingat. Kemudian tonggak sejarah Indonesia. Nah, dengan dibacakan teks proklamasi itu merupakan awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi dibacakan, itu pun Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, terbebas dari Belanda dan Jepang, menjadi negara yang mandiri, tidak bergantung pada negara lain, seperti itu ya. Sudah paham? Paham. Terus yang keenam, ada tanda lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Sudah Ibu jelaskan, maknanya ini saling keterkaitan ya, Nak. Jadi, dengan dibacakan proklamasi, seluruh rakyat Indonesia itu merasa bahwa negaranya sudah merdeka, gitu ya.
Nah, jadi buat kalian jangan melupakan momen sejarah ini ya. Sudah, Ibu tutup dulu. Ibu akan memberi soal kepada kalian. Katanya tadi sudah paham semua ya. Coba, ada yang tanya apa enggak? Tidak ada ya, langsung Ibu beri soal. Kita tidak boleh melupakan momen sejarah kita ya. Salah satunya yaitu pembacaan teks proklamasi. Nah, tokoh-tokohnya kalian sudah hafal apa belum? Sudah ya. Perannya sudah hafal apa belum? Oke, maknanya sudah paham apa belum? Sudah ya. Jadi, Ibu akan memberi soal kalian. Di sini ada gambar tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba dikerjakan. Ibu akan melihat seberapa paham kalian, ya. Ini ya, dikerjakan. Ini ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian ada yang salah satu mempresentasikan di depan dan dicocokkan kepada teman-teman semua ya. Coba dikerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, pinter anak Ibu. Ayo coba siapa yang berani maju ke depan? Ibu tunjuk atau maju sendiri-sendiri? Ayo siapa yang berani maju nanti dapat apa ya? Mbak Zora saja apa Mbak Ila? Mbak Zora, maju Mbak Zora. Nah, perhatikan Mbak Zora di depan. Mbak Zora akan mempresentasikan hasil kerjanya dari pemahaman tokoh serta peranannya dalam proklamasi kemerdekaan. Silakan Mbak Zora dibacakan. Silakan dicocokkan ya, sudah sama apa belum? Coba ini saya buka dulu, disamakan ya sama punya Ibu ya. Nah, ayo yang pertama ada Insinyur Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno perannya apa Mbak Zora? Bapak Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Iya. Kemudian ada siapa itu yang pakai kacamata? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta perannya apa? Mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Iya. Kemudian ada siapa? Peran Ahmad Subarjo. Iya, Ahmad Subarjo perannya menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, pintar. Kemudian Laksamana Maida. Iya, menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Pintar. Sudah sama semuanya jawabannya seperti Mbak Zora? Sama. Kemudian ada siapa Mbak Zora? Ibu Fatmawati. Menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Pintar, berarti sudah hafal ya. Lanjut. Sudah benar semua ini kayaknya. Sukarni. Iya, Sukarni perannya apa? Beliau mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Pintar, sama jawabannya. Sama. Wikana. Iya, Wikana. Tugasnya apa? Perannya? Beliau mengusulkan proklamasi diadakan di Jakarta. Iya, lanjut. Latif Hendraningrat. Iya, Latif Hendraningrat. Perannya apa? Menaikkan bendera merah putih saat proklamasi. Pintar. Kemudian Sayuti Meli. Mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Insinyur Soekarno. Pintar. Sama semuanya jawabannya seperti Mbak Zora. Sama. Pintar. Beri aplaus buat Mbak Zora. Terima kasih ya Mbak Zora.
Nah, barusan kalian sudah hafal tokoh dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sikap kalian untuk menghargai jasa para pahlawan kita? Bertanggung jawab sebagai warga negara. Pinter. Ada apa lagi? Membela tanah air. Ya, Tidak korupsi. ya. Tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sekarang kalian sudah tahu keduanya, tokoh dan peran dalam proklamasi kemerdekaan siapa saja, dan makna proklamasi apa saja sudah tahu ya tadi, dan sudah bisa menyebutkan sikap menghargai pahlawan kita. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Mboten. Sudah paham semuanya? Oke. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi kita yang sudah dipelajari, yaitu kita harus menghargai jasa para pahlawan kita untuk mewujudkan cita-cita Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara melindungi tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Jangan lupakan momen sejarah ini ya nak. Ya, kita harus ingat kapanpun ya. Oke, Ibu beri tugas buat di rumah. Dibuka LKS-nya halaman 28 lanjutannya tadi. Nah, itu dikerjakan ROM 1 sama ROM 2 saja ya. Minggu depan kita bahas ya. Ya sudah, seperti di awal tadi. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia beserta makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan ilmunya dapat diamalkan kepada teman, orang sekitar kita, gitu ya nak. Oke, silakan dipelajari lagi di rumah, dibaca-baca lagi. Pesan saya jangan melupakan momen sejarah ini ya nak. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Hati-hati ya.